Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 22403042 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Risiko Islam, yaitu video edukasi manajemen risiko bisnis syariah dalam praktik. Dan di sini saya memiliki perusahaan PT Bank Syariah Bukopin. Nah, sebelum kita memasuki dalam pembahasan, sebelumnya saya akan kasih tahu mengenai gambaran umum tentang manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah serta tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada gambaran umum tentang manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah. Manajemen risiko dalam bisnis syariah adalah proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan juga pemantauan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis sambil mematuhi nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan juga larangan terhadap aktivitas yang dianggap haram. Prinsip dasar manajemen risiko syariah sendiri yang pertama yaitu ada larangan riba atau bunga. Risiko yang melibatkan bunga itu sangat dilarang, sehingga pembiayaan menggunakan model bagi hasil seperti mudharabah dan juga musyarakah. Yang kedua ada larangan goror atau ketidakpastian berlebihan. Kontrak harus jelas untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan perselisihan. Yang ketiga ada larangan maisir atau disebut sebagai perjudian. Risiko yang bersifat spekulatif tidak diperbolehkan. Dan yang keempat ada kehalalan produk. Produk atau layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan hukum Islam. Untuk proses manajemen risiko dalam bisnis syariah sendiri, yang pertama itu ada identifikasi risiko, yaitu mengenali proses risiko yang dapat mempengaruhi bisnis seperti fluktuasi pasar, risiko operasional, dan juga risiko hukum. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga ada mitigasi risiko dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko seperti diversifikasi investasi atau kontrak syariah yang sesuai. Dan yang keempat ada pemantauan dan evaluasi dengan secara berkala meninjau dan memperbarui strategi manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan syariah dan efektivitas perlindungan bisnis. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri itu ada pada perbankan syariah, yaitu menggunakan kontrak bagi hasil untuk menghindari riba, dan ada asuransi syariah atau takaful. Dia menggunakan konsep saling tolong-menolong untuk membagi risiko di antara peserta. Berikutnya ada tujuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, untuk tujuan utama mitigasi risiko tersebut meliputi yang pertama ada meminimalkan potensi kerugian. Nah, dengan memoptimalkan potensi kerugian, kemungkinan dan dampak kerugian finansial, operasional, dan reputasi. Terus yang kedua ada melindungi aset dan sumber daya, menjaga aset fisik, sumber daya manusia, dan juga data agar tetap aman. Yang ketiga, memastikan kelangsungan bisnis, mencegah gangguan yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menumbuhkan keyakinan pelanggan, investor, dan juga mitra bisnis melalui pengelolaan risiko yang baik. Yang kelima, memenuhi kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, dengan memastikan bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum. Dan yang keenam, ada mengoptimalkan pengambilan keputusan, memberikan dasar yang lebih baik untuk membuat keputusan yang terukur dan strategis. Dan yang terakhir ada manfaat mitigasi risiko. Yang pertama yaitu ada stabilitas operasional, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi gangguan yang tidak terduga. Yang kedua ada pengurangan biaya, mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh kecelakaan, pelanggaran hukum, atau kerusakan aset. Yang ketiga peningkatan reputasi, melindungi citra perusahaan dengan
meminimalisir insiden yang dapat mencoreng nama baik. Yang keempat, keunggulan kompetitif, memberikan keunggulan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan aman. Yang kelima, pengelolaan risiko yang proaktif, memungkinkan perusahaan untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi risiko masa depan. Yang keenam, kepatuhan regulasi, menghindari potensi denda dan sanksi hukum akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku. Dan yang ketujuh, ada perlindungan terhadap kejadian tak terduga, membantu bisnis tetap berjalan dalam situasi darurat atau krisis yang tidak terduga. Nah, dengan mitigasi resiko yang efektif, bisnis dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu nih tentang PT Bank Syariah Bukopin yang berada di kantor cabang Sidoarjo. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, kegiatan, bisnis, visi misi, dan juga produk atau jasa perusahaan pada PT Bank Syariah Bukopin. Nah, sebelumnya bernama Bank Swarinda Internasional. Nah, Bank Persyarikatan Indonesia dan Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis jasa keuangan perbankan, sebagaimana salah satu bank nasional di Indonesia. Nah, sejarah perseroan dimulai pada tahun 1990 dengan meleburnya dua bank pasar, yaitu ada Bank BB Gunung Sindoro di Surakarta dan BP Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659 KMD 103 1990 pada tanggal 30 Desember 1990. Nah, selanjutnya ada visi dan misi pada PT Bank Syariah Bukopin. Nah, untuk visinya sendiri menjadikan bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat. Nah, sedangkan untuk misinya menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan nilai tambahan kepada stakeholder, menghasilkan sumber daya insani yang memiliki value yang amanah dan profesional. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan, yaitu bersama Allah bisa. Nah, untuk B-nya adalah barokah, bertambah dan langgengnya kebaikan dalam lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan ridha Allah. Nah, untuk I-nya yaitu adalah ihsan, kreatif dalam berinovasi secara profesional. Nah, untuk sidiknya bekerja dengan benar dan bertanggung jawab. Dan untuk A-nya adalah amanah, yaitu menjaga kepercayaan dalam mengemban tugas. Nah, untuk selanjutnya ada jasa dan produk bank syariah, yaitu ada untuk pendanaannya ada mudharabah dan wadiah. Untuk pembiayaan yaitu ada untuk yang jual beli itu ada murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dan sedangkan untuk yang bagi hasil itu mudharabah dan musyarakah. Untuk jasanya pada PT Bank Syariah Bukopin yaitu ada yang pertama itu wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan hort. Nah, untuk selanjutnya ada resiko utama yang dihadapi perusahaan PT Bank Syariah Bukopin. Yang pertama yaitu ada resiko operasional. Nah, resiko ini mencakup potensi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan internal, kesalahan manusia, sistem atau proses bisnis. Nah, dalam contohnya adalah kesalahan prosedur, kesalahan dalam pelaksanaan akad syariah beserta murabahah, mudharabah atau ijarah, dan teknologi dan keamanan data. Resiko terkait serangan cyber, kerusakan sistem IT, atau kehilangan data nasabah. Yang kedua yaitu adalah resiko keuangan atau kredit. Resiko pembiayaan disebabkan kemungkinan debitur gagal membayar kewajibannya sesuai dengan akad syariah. Likuiditas dikarenakan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek karena kurangnya dana likuid. Nah, dan untuk yang resiko ketiga itu ada resiko pasar. Terkait dengan fluktuasi nilai tukar, tingkat keuntungan yang harus dibayarkan kepada nasabah, dan perubahan harga aset.
terkait dengan resiko suku bunga tidak langsung. Meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga, perubahan suku bunga konvensional dapat mempengaruhi daya saing produk syariah. Nah, untuk selanjutnya adalah strategi mitigasi yang diterapkan perusahaan pada PT Bank Syariah Bukopin. Nah, Bank Syariah Bukopin atau yang disebut sebagai BSB menerapkan beberapa strategi mitigasi resiko untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan bisnisnya. Yang pertama yaitu manajemen resiko kredit. BSB meningkatkan pengawasan terhadap portofolio pembiayaan, khususnya pada sektor perdagangan besar dan eceran, real estate, dan jasa keuangan. Mereka memperkuat cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk memitigasi potensi gagal bayar dalam sektor ini. Yang kedua adalah diversifikasi portofolio pembiayaan. Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, BSB mendiversifikasi pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, termasuk konstruksi, perdagangan besar, jasa kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini membantu mengurangi resiko konsentrasi bisnis. Nah, untuk yang ketiga, efisiensi operasional. Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional, BSB berhasil menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang mencerminkan pengendalian biaya operasional yang lebih baik. Untuk yang keempat yaitu peningkatan kualitas aset. BSB berhasil menurunkan rasio pembiayaan bermasalah atau NPV melalui pengelolaan risiko yang lebih ketat dan pemantauan yang terus-menerus terhadap kualitas aset. Dan yang kelima adalah strategi digitalisasi. Nah, untuk mendukung pertumbuhan dan mengurangi resiko operasional, BSB terus mengembangkan layanan digital seperti mobile banking yang meningkatkan layanan nasabah dan efisiensi proses perbankan. Nah, selesai sudah pembahasan dari video saya. Semoga bermanfaat dan dengan adanya video ini semoga teman-teman jadi lebih paham dan jadi lebih mengerti ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.